现在像不像？像什么？ Film ini dimulai dari Furong adalah putri kedua dari keluarga Fu. Dia cerdas, ceria, dan tangguh, tetapi hidupnya berubah ketika dia mulai mengalami mimpi buruk tentang masa depannya yang suram. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya menikah dengan Su Jin, pangeran Su yang gagah dan kuat. Tetapi pernikahan mereka membawa kesulitan dan tragedi besar, termasuk kematiannya yang tragis. Hal ini membuat Furong bersumpah untuk menghindari takdir tersebut dan melindungi dirinya serta keluarganya. Su Jin, Pangeran Su, adalah pria yang tampan dan berwibawa, tetapi penuh kerahasiaan dan dihadapkan pada banyak tantangan politik. Meskipun tampak dingin dan penuh perhitungan, dia memiliki sisi lembut dan berempati, terutama terhadap orang-orang yang dia sayangi. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, Furong bertekad untuk tidak mengikuti nasibnya sebagaimana yang tergambar dalam mimpinya. Dia mencoba menghindari Su Jin dan menolak setiap situasi yang bisa mendekatkannya dengan sang pangeran. Namun, takdir seolah-olah menarik mereka berdua semakin dekat. Dengan berbagai peristiwa yang mempertemukan mereka, Furong juga mencoba memahami asal-usul mimpinya dan mencari cara untuk mengubah takdir. Dia menyadari bahwa untuk melakukannya, dia perlu memecahkan berbagai intrik istana dan masalah yang lebih besar, termasuk konflik politik yang melibatkan keluarga kerajaan. Seiring waktu, meskipun Furong berusaha keras untuk menjauhi Su Jin, dia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hatinya mulai jatuh cinta pada pangeran tersebut. Su Jin juga tertarik pada keberanian, kecerdasan, dan ketulusan Furong. Hubungan mereka semakin rumit ketika Su Jin mulai curiga bahwa Furong menyembunyikan sesuatu, terutama tentang mimpi-mimpinya. Di tengah-tengah hubungan cinta mereka, ada banyak pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Ada faksi-faksi di istana yang ingin menggulingkan Su Jin dan menggunakan Furong sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, saudari Furong, Fu Zuan, yang merupakan calon selir istana, juga terlibat dalam banyak intrik yang membuat keadaan semakin kacau. Furong dan Su Jin pertama kali bertemu secara tidak sengaja dalam keadaan yang tidak formal, meskipun Furong berusaha menghindarinya karena mimpi buruk tentang masa depan mereka. Su Jin justru tertarik dengan kepribadian Furong yang kuat dan ceria sejak saat itu. Su Jin menunjukkan rasa ingin melindungi dan memperhatikan Furong, meskipun awalnya Furong ragu untuk mendekatinya. Su Jin beberapa kali menyelamatkan Furong dari situasi berbahaya, termasuk dari serangan musuh-musuh politiknya. Dalam salah satu momen, Furong terjebak dalam bahaya dan Su Jin datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu, mereka memiliki percakapan intim di mana Su Jin dengan tegas menyatakan bahwa dia akan selalu melindungi Furong, meskipun dia sendiri tidak menyadari mengapa dia begitu peduli pada Furong. Furong awalnya mencoba menjauhkan diri dari Su Jin untuk menghindari takdir yang dia lihat dalam mimpinya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai tertarik dengan kehangatan dan kesetiaan Su Jin. Ada banyak momen kecil di mana mereka saling berbagi perhatian. Seperti ketika Su Jin merawat Furong saat sakit, atau ketika mereka bersama-sama menikmati momen sederhana di taman. Dalam salah satu momen yang paling romantis, Su Jin membawa Furong pergi dari intrik politik dan bahaya istana untuk sementara waktu. Mereka menghabiskan waktu di pegunungan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan istana. Dalam momen ini, mereka bisa saling terbuka tentang perasaan mereka. Dan Furong mulai menerima bahwa takdir mereka tidak bisa dihindari, tetapi mungkin bisa diubah jika mereka bersama. Su Jin menunjukkan cintanya kepada Furong dengan berbagai tindakan pengorbanan. Salah satu momen yang sangat romantis adalah ketika Su Jin rela menanggung risiko politik dan bahkan kehilangan posisinya demi melindungi Furong dan keluarganya dari ancaman musuh. Sikap Su Jin yang selalu mendahulukan kebahagiaan dan keselamatan Furong menunjukkan betapa dalam perasaannya. Salah satu momen paling manis adalah ketika mereka berdua duduk di bawah sinar bulan, berbicara tentang masa depan dan takdir mereka.
Sujin berjanji kepada Furong bahwa dia akan melakukan segalanya untuk mengubah nasib buruk yang dilihat Furong dalam mimpinya. Momen ini penuh dengan ketulusan, di mana mereka saling mengungkapkan perasaan mereka tanpa kata-kata berlebihan, hanya dengan pandangan dan kehangatan. Setelah berbagai ketegangan dan perjuangan melawan perasaan mereka, Furong dan Sujin akhirnya mengakui cinta mereka dengan ciuman yang emosional. Ini adalah puncak dari perjalanan mereka yang panjang dan penuh rintangan. Di sebuah momen di mana mereka sepenuhnya menerima takdir mereka sebagai pasangan, meskipun bayangan masa depan yang menakutkan masih ada. Meskipun Furong awalnya bermimpi tentang pernikahan tragisnya, mereka akhirnya menikah dalam suasana yang lebih bahagia, dan optimis ini menjadi simbol bahwa meskipun mereka tidak dapat menghindari takdir, mereka bisa mengubahnya dengan cinta dan keberanian mereka. Momen-momen romantis ini tidak hanya memperlihatkan perkembangan hubungan mereka, tetapi juga bagaimana cinta mereka tumbuh dari ketakutan terhadap takdir hingga menjadi kekuatan yang bisa mengubah masa depan. Intrik politik mulai menelan semua karakter utama. Sujin menghadapi banyak musuh, termasuk pangeran-pangeran lain yang iri dengan posisinya. Salah satu antagonis utama adalah Pangeran An yang mencoba merebut kekuasaan dan tidak segan-segan menggunakan cara kotor untuk mencapai tujuannya. Furong, yang awalnya hanya ingin menghindari takdir buruk, kini terjebak dalam pusaran konflik istana. Dalam prosesnya, dia harus memilih antara melindungi keluarganya atau mendukung Sujin. Ada momen pengkhianatan di mana Furong salah menilai beberapa orang di sekitarnya, termasuk orang-orang yang dia percayai. Salah satu tema utama dalam The Blooms at Ruyi Pavilion adalah intrik politik di dalam keluarga kerajaan. Ada persaingan di antara para pangeran untuk mendapatkan kekuasaan yang menyebabkan ketegangan dan pengkhianatan di dalam istana. Masing-masing pangeran memiliki sekutu dan agenda politiknya sendiri yang seringkali berlawanan satu sama lain. Manipulasi dan pengkhianatan, karakter-karakter dalam drama ini tidak segan-segan menggunakan manipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Banyak karakter terlibat dalam persekongkolan dan pengkhianatan demi mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka di mata kaisar. Hal ini membuat plot semakin kompleks dan penuh dengan kejutan. Tokoh utama, Furong, berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan kekaisaran. Keluarganya juga memiliki pengaruh politik yang besar yang menempatkan mereka dalam posisi berbahaya di tengah pertarungan kekuasaan. Hubungan Furong dengan pangeran utama, Sujin, semakin memperumit situasi politik yang sudah tegang. Cinta antara Furong dan Sujin menjadi semakin sulit ketika mereka harus berhadapan dengan perpecahan politik. Sujin, sebagai pangeran dengan ambisi politik besar, seringkali terjebak antara rasa cintanya kepada Furong dan tanggung jawabnya sebagai seorang anggota keluarga kekaisaran. Selain intrik di dalam istana, ada juga konflik militer yang terkait dengan perebutan kekuasaan di kerajaan. Para jenderal dan bangsawan memiliki agenda masing-masing, dan perang atau persekutuan militer sering digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Drama ini tidak hanya menghadirkan romansa yang mengharukan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan, ambisi, dan pengkhianatan memainkan peran penting dalam kehidupan istana dan politik di masa itu. Di akhir film berbeda dengan Fuzuan, Fuzuan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hubungan cintanya dengan Suwang Zuping tidak dapat berlanjut karena tekanan politik dan situasi yang rumit. Zuping, meskipun mencintai Fuzuan, terjebak dalam tanggung jawabnya sebagai pangeran. Dan posisinya dalam keluarga kekaisaran memaksanya untuk melepaskan cinta sejatinya demi kedamaian politik. Karena keadaan yang tidak mendukung, Fuzuan dan Zuping akhirnya berpisah. Meskipun cinta mereka sangat kuat, mereka menyadari bahwa demi kebaikan masing-masing, terutama untuk melindungi keluarga dan tanggung jawab mereka, mereka tidak bisa bersama. Ini adalah salah satu momen emosional dalam cerita di mana kedua tokoh menunjukkan kedewasaan dalam menerima takdir mereka. Setelah perpisahan dengan Zuping, Fuzuan tidak menyerah pada nasib.
dia memilih untuk hidup dengan fokus pada keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai putri dari keluarga terhormat. Meskipun hatinya terluka, Fu Xuan menunjukkan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi realitas hidupnya. Meskipun mereka tidak bisa bersama, cinta antara Fu Xuan dan Su Ping tetap hidup dalam hati mereka. Akhir cerita memperlihatkan bahwa meskipun mereka terpisah secara fisik, hubungan mereka tetap dihormati dan dihargai dengan rasa hormat dan kasih sayang yang tidak pernah benar-benar hilang. Pada nuansa bittersweet dalam akhir kisah mereka, di mana cinta mereka tidak menemukan akhir bahagia tradisional, tetapi tetap bermakna dalam konteks perjalanan hidup mereka. Secara keseluruhan, kisah cinta Fu Xuan diakhiri dengan nada yang lebih tragis dibandingkan dengan Furong, namun tetap memberikan pesan tentang pengorbanan, tanggung jawab, dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Di tengah badai takdir, cinta mereka tumbuh seperti bunga yang mekar di tengah kesulitan, sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan keyakinan bahwa cinta sejati bisa mengubah segalanya. Takdir boleh saja terukir dalam mimpi, namun cinta selalu memiliki kekuatan untuk menulis ulang jalan hidup. Furong dan Su Jin membuktikan bahwa kebahagiaan akan datang bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Seperti bunga ruyi yang tak lekang oleh waktu, cinta sejati Furong dan Su Jin terus mekar meski diterpa angin takdir. Sebuah akhir bahagia bagi mereka yang percaya pada cinta. Setelah melewati badai dan cobaan, cinta mereka mekar lebih indah dari mimpi. Akhir dari kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keyakinan bahwa kita bisa mengubah nasib kita sendiri. Dalam cinta yang tulus, takdir hanya sebuah jalan dan setiap langkah adalah pilihan. Kisah Furong dan Su Jin mengajarkan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Itulah kisah cinta dan perjuangan Furong dan Su Jin dalam The Blooms at Ruyi Pavilion. Dari konspirasi istana hingga takdir yang tidak pasti, mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati mampu melampaui segalanya di tengah keraguan dan kesulitan. Mereka memilih untuk melawan takdir dan menulis kisah bahagia mereka sendiri, sebuah pelajaran berharga bahwa cinta dan keberanian adalah kekuatan terkuat dalam hidup. Terima kasih telah menonton alur cerita ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.